warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kami dari kelompok 4 akan menayangkan sebuah video yang bertemakan UNESA Inklusif Kampus. Saya Idiana Fitri dengan NIM akhir 148 dari angkatan 2023G dari Prodi PG PAUD. Saya Azizah Nur Fitriana dengan NIM akhir 221 Prodi PG PAUD dari kelas 2023G. Saya Anissa Fitri Permatasari dengan NIM akhir 219 dari kelas 2023G dari Prodi PG PAUD. Saya Wisa Salawati dengan NIM akhir 174 dari Prodi PG PAUD angkatan 2023G. Kampanye ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran bagi anak-anak dan mahasiswa disabilitas, serta kita dapat mengetahui apakah kampus kita itu dapat lebih mendukung kebutuhannya mereka. Apa itu anak disabilitas? Jadi, anak atau mahasiswa disabilitas merupakan individu yang mempunyai keterbatasan dalam fisik, sensorik, intelektual, dan emosional yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka untuk belajar dan berpartisipasi yang penuh dalam kegiatan sehari-hari, termasuk kegiatan akademik. Dengan memberikan fasilitas dan dukungan yang memadai, seperti yang dilakukan Kampus UNESA melalui Direktorat Disabilitas atau berbagai layanan khusus, dapat membantu mencapai potensi maksimal mereka. Melalui kampanye ini, kami ingin mengetahui apa saja tantangan yang mungkin dihadapi oleh anak disabilitas serta peran yang ada di lingkungan kampus tersebut seperti mahasiswa, dosen, maupun staf yang lain. Dan kami ingin menunjukkan bahwa kampus kami, UNESA, telah memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan sama anak disabilitas, baik secara fisik maupun pendukung layanan seperti konseling. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengalaman yang telah dirasakan oleh para mahasiswa disabilitas di UNESA, kami akan melakukan wawancara bersama salah satu mahasiswa disabilitas di UNESA ini untuk mengetahui lebih jauh mengenai dampak dari fasilitas dan juga dukungan yang ada di kampus UNESA ini. Melalui wawancara ini, kita akan mengetahui sudut pandang dari mahasiswa disabilitas di kampus UNESA ini mengenai aksesibilitas kampus, layanan apa yang paling sering mereka rasakan, dan juga hal-hal apa saja yang harus ditingkatkan untuk mencapai kampus UNESA yang lebih inklusif lagi. Mungkin dari Mbak sendiri bisa memperkenalkan diri dari nama, prodi, angkatan, dan juga asal daerahnya. Oke, terdengar suara saya kan ya? Dengar, Mbak. Halo, perkenalkan nama saya Romalita Mani. Saya angkatan 2022, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, berasal dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih. Ini kan Mbak dari Fakultas Bahasa dan Seni ya. Kenapa sih Mbak memilih di Fakultas Bahasa dan Seni, terus kenapa juga memilih di kampus UNESA? Soalnya kan dari jarak Medan ke Surabaya itu kan jauh juga untuk jaraknya. Karena pertama ya, sebenarnya bukan tujuan juga sih ke UNESA. Awal tujuannya itu ke Semarang. Tapi ya karena belum rezeki aja, jadi dapatnya di UNESA. Terus kenapa mengambil jurusan itu bahasa Indonesia? Karena saya merasa saya punya potensi di bidang itu. Ya kenapa fakultas itu? Karena ya kebetulan jurusannya di situ. Dan juga kenapa jauh ya, milih jauh itu merantau. Kenapa merantau? Karena saya pengen cari pengalaman lebih luas lagi gitu. Oke, baik. Jadi awal mulanya pengen ke Semarang, tapi rezekinya ternyata di Surabaya, di UNESA ini ya, Mbak. Iya. Pertama kali saat memasuki kampus UNESA, apakah ada tantangan yang mungkin Mbak hadapi gitu, Mbak? Bisa diceritakan? Ada. Awal pertama masuk di sini ya karena saya tidak punya alumni atau teman kakak tingkat yang masuk ke sini. Jadi saya buta akan informasi isi di universitas ini, bahkan lingkungannya seperti apa. Dan saya nggak bisa kan beradaptasi dahulu untuk observasi dulu lingkungannya ini, baru datang lagi ke sini untuk apa ya, sekalian datang sekalian observasi. Jadi yang susahnya itu mungkin bagian informasi. Dimana informasi saat itu kan sulitnya informasi yang kami dapat itu harus dari websitenya. Jadi kami tidak dapat misalnya saat itu tidak seperti sekarang sudah ada informasi dari sosial medianya, bahkan makanya. Terus pihak dari sininya juga tidak ada menyelenggarakan apa ya,
apa namanya ya, perkenalan akan universitas ini kayak misalnya seminar atau apa gitu, tidak ada. Terus kesulitannya beradaptasi dengan itunya sih, lingkungannya. Saat itu orang tua saya ikut, tapi karena berhalangan dengan apa ya, ada halangan, jadi dia cuma hanya sekedar mengantar, mengantar dan akhirnya saya observasi sendiri, tidak ada penanganan dari teman-teman atau pihak dari UNESA-nya yang kayak apa ya namanya, kayak oh kami itu punya loh anak disabilitas tunanetra atau disabilitas yang kayak yang anak disabilitas. Terus yang kita tahu kan sekarang ini atau dari dua hulunya itu kan memang udah ada itu kan ya apa sih teman-teman relawan yang memang diharuskan untuk membimbing atau apa ya, membantu teman-teman disabilitas. Membantu. Nah, tapi pada saat itu tidak ada pihak dari PSLD atau bahkan pihak-pihak dari universitas ini yang bernekat untuk menjelaskan nanti ini fakultas ini di sini bla 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 atau jalannya memberitahu lah. Setidaknya memberitahu informasi, tidak harus membantu secara langsung, tidak, tapi bahkan mereka ada tulisan braille-nya gitu di setiap pintu kelasnya. Sedangkan kami nggak ada itu pertama. Terus kami tidak menggunakan apa itu ya, yang jalan kuning itu kan, oke, yang teman-teman bisa tahu tuh jalan kuning yang apa sih namanya? Tahu kan ya, yang jalan untuk disabilitas. Di Fakultas Bahasa dan Seni mungkin masih kurang untuk pelayanan untuk para disabilitas, kayak jalur khususnya gitu. Mereka dari apa seminar itu membantu sih dalam bidang akademik, karena kan sering tuh di seminar kan ada misal tuh seperti kemarin eh, pelatihan, gak hanya seminar, pelatihan kami juga diapakan ya, dilengkapi dengan pelatihan. Terkadang ada pelatihan seperti contoh kemarin tuh ada pelatihan website karir inklusif gitu. Jadi kami pun diperkenalkan dengan itu, dilatih mencari apa yang menjadi apa kami bidang kami. Terus ada juga kemarin pelatihan-pelatihan, pokoknya itu sih yang mungkin membantu bagi saya dalam mereka melaksanakan pelatihan, berbagai pelatihan atau beberapa pelatihan yang mungkin membangun saya sih, yang akademik, bukan hanya sekedar akademik, bahkan di bidang lainnya. Baik Mbak, terima kasih. Lalu untuk yang terakhir, mungkin dari Mbak ada pesan yang disampaikan agar pemerintah ini bisa menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif lagi, dan ada pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman lain. Ada sih, mungkin seperti apa ya, mungkin fasilitasnya ya, jika boleh itu diperbanyak lagi, maksudnya jangan hanya di PLB-nya, bahkan di Fakultas Ilmu Sosial kemarin juga kami juga ada seminar atau penerimaan atau apa ya kemarin, pokoknya ada acara itu di Fakultas Ilmu Sosial Politik, di mana saya terus terang saya cemburu karena fakultas itu benar-benar sudah inklusif gitu, jauh dari itu, lebih lagi ya, lebih inklusif lagi ketimbang Fakultas Ilmu Pendidikan. Fakultas ilmu komunikasi, ilmu sosial itu mereka itu kemarin itu udah dari segi fasilitas jalan sudah, fasilitas websitenya pun mereka punya gitu. Ya berharapnya itu tidak hanya berlaku atau terlaksana di Fakultas FISIP saja, namun berlaku di setiap fakultas yang ada di UNESA. Itu satu, dalam segi pelayanan, fasilitas. Terus saya berharap dosen-dosennya juga pun dosen serta relawan atau bahkan teman-teman yang mungkin bisa membantu juga dapat memahami atau akses juga lah terhadap disabilitas. Tidak, kami kan pasti tidak pastinya akan membutuhkan bantuan dari teman-teman. Jadi berharapnya teman-teman atau pihak dari UNESA ada misalnya pelatihan kayak cara menangani disabilitas itu seperti apa, bagaimana. Itu aja sih. Apalagi terkhusus untuk relawan contohnya gitu. Inklusif berarti memastikan setiap orang memiliki kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan fisik, mental, dan juga latar belakang. UNESA berupaya menciptakan lingkungan kampus yang mendukung mahasiswa disabilitas melalui berbagai layanan dan fasilitasnya, seperti Direktorat Disabilitas, layanan konseling daring, dan juga penerimaan khusus bagi mahasiswa developer. Dengan mendukung inklusif, kita dapat membantu mahasiswa disabilitas mewujudkan cita-cita mereka, serta menciptakan komunitas akademik yang beragam, kuat, dan juga humanis. Mari kita bersama-sama membangun kampus yang menyambut semua orang dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk perkembangan mereka.